Tetapi jika kita mengganti cuaca dengan hujan, maka jawaban pada sel 6 akan berubah menjadi iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan, nemenin kalian di channel Belajar Excel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan fungsi logika yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu di Excel. Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalian juga bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini atau mengirimkan email kepada kami jika ada pertanyaan melalui link yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Fungsi logika seperti if error, and, or, not, dan sebagainya adalah alat yang kuat dalam Excel yang memungkinkan kita untuk menghasilkan keputusan berdasarkan kondisi yang ditentukan. Dalam video ini, kita akan mempelajari dan memahami penggunaan fungsi-fungsi logika ini secara mendalam. Fungsi if adalah salah satu fungsi logika paling populer di Excel. Dengan menggunakan fungsi if, kita dapat menetapkan pernyataan logika yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu benar atau salah. Fungsi if sangat berguna untuk membuat pernyataan berdasarkan kondisi tertentu dan menentukan nilai yang akan dihasilkan berdasarkan benar atau salahnya pernyataan pada logical test tersebut. Untuk lebih memahaminya, mari kita praktekkan. Kita arahkan kursor pada sel C6. Di sini kita akan menentukan apakah harus membawa payung atau tidak berdasarkan kondisi cuaca pada sel B6. Jika cuaca hujan, maka jawaban pada sel ini adalah iya. Dan jika cuaca tidak hujan, maka jawabannya adalah tidak. Kita ketikkan sama dengan if buka kurung. Untuk logical test, kita akan menguji apakah sel B6 berisi hujan atau tidak dengan cara ketikkan B6 sama dengan hujan, titik koma. Untuk value if true adalah nilai yang akan dihasilkan jika hasil logical testnya adalah benar. Tadi kita diminta untuk menghasilkan nilai iya jika sel B6 berisi hujan, maka untuk value if true kita isi dengan iya. Titik koma lagi, untuk value if false kita isi dengan jawaban yang dihasilkan jika sel B6 yang berisi cuaca berisi selain hujan. Kita isi dengan kata tidak. Tutup kurung dan tekan enter, maka akan dihasilkan jawaban tidak karena cuaca sedang cerah. Tetapi jika kita mengganti cuaca dengan hujan, maka jawaban pada sel 6 akan berubah menjadi iya. Fungsi if error digunakan untuk menangani kesalahan atau nilai error yang mungkin muncul dalam fungsi Excel. Dengan menggunakan fungsi if error, kita dapat menetapkan nilai alternatif yang akan muncul jika fungsi menghasilkan error. Untuk lebih memahaminya, kita arahkan kursor pada sel D10. Nilai pada sel ini adalah pembagian dari sel B10 dibagi dengan C10. Tetapi, jika angka pembagi pada sel C10 kita ganti dengan 0, maka akan dihasilkan error seperti ini. Fungsi if error bisa mengganti pesan error ini dengan nilai yang sudah kita tetapkan. Misal pada case ini kita akan mengganti pesan error divided by 0 ini dengan tulisan masukkan angka lain. Maka pada D10 kita ketikkan sama dengan if error buka kurung lalu masukkan formula pada perhitungan sebelumnya, yaitu B10 dibagi C10. Titik koma, lalu masukkan nilai yang dihasilkan jika formula tersebut menghasilkan error, yaitu masukkan angka lain. Tutup kurung dan tekan enter, maka kali ini setiap perhitungan kita menghasilkan error, maka akan ditampilkan masukkan angka lain. Fungsi AND dan OR digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi logika dalam satu rumus. Fungsi AND menghasilkan nilai benar hanya jika semua kondisi terpenuhi, sedangkan fungsi OR menghasilkan nilai benar jika salah satu kondisi terpenuhi. Di sini sudah disiapkan dua tabel untuk lebih memahami fungsi AND dan OR ini. Kita arahkan kursor pada sel D14 dan kita ketikkan sama dengan N buka kurung. Untuk logical 1 kita isi dengan sel B14 dan untuk logical 2 kita isi dengan C14. Tutup kurung dan tekan enter, maka akan dihasilkan nilai true karena kedua logika yang kita masukkan bernilai benar. Lalu
Saat kita duplikat formula ini ke bawah seperti ini, akan tampak bahwa pada sel D15, D16, dan D17 didapati nilai false. Hal ini terjadi karena fungsi n hanya akan menghasilkan nilai true jika semua logical yang kita masukkan bernilai true, dan akan menghasilkan nilai false jika salah satu logical yang kita masukkan bernilai false. Berlanjut ke fungsi OR. Sama seperti fungsi n, fungsi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi logika, di mana fungsi n akan menghasilkan nilai benar jika salah satu kondisi terpenuhi. Untuk lebih memahaminya, kita arahkan kursor pada sel D21 dan ketikkan sama dengan OR buka kurung. Untuk logical 1 kita isi dengan sel B21 dan logical 2 kita isi dengan sel C21. Tutup kurung dan tekan enter, maka akan dihasilkan nilai true. Saat kita menduplikat formula ini ke bawah, maka pada sel D22 dan D23 dihasilkan nilai true, sedangkan pada sel D24 dihasilkan nilai false. Hal ini terjadi karena fungsi OR menghasilkan nilai true saat salah satu dari logical tersebut true. Sel D21, D22, dan D23 menghasilkan nilai true karena terdapat satu atau lebih logical yang bernilai true. Sedangkan pada sel D24 bernilai false karena tidak ada logical yang berisi true sama sekali. Fungsi NOT adalah fungsi yang dapat digunakan untuk membalik nilai sebuah logika atau inversi. Fungsi ini akan membalikkan nilai true menjadi false dan sebaliknya. Fungsi ini sangat sederhana dan hanya memerlukan satu parameter saja untuk diinput. Untuk lebih memahaminya, kita arahkan kursor pada sel C29 lalu ketikkan sama dengan NOT buka kurung. Untuk logical, masukkan sel B29 tutup kurung dan tekan enter. Maka akan dihasilkan nilai false sebagai kebalikan atau inversi dari nilai true pada sel B29. Dan saat kita menduplikasi formula ini ke bawah, maka pada sel C30 dihasilkan nilai true sebagai kebalikan dari nilai false pada sel B30. Fungsi logika seperti if error, and, or, not, dan sebagainya sangat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu di Excel. Dalam video ini, kita telah mempelajari dan memahami penggunaan rumus-rumus logika ini. Teruslah berlatih dan bereksperimen dengan rumus-rumus logika ini untuk mengembangkan kemampuan analisis data kalian di Excel. Dengan pemahaman yang baik tentang penggunaan rumus logika, kalian akan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan efisien. Dan selesai! Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excellent ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.